Kami datang Tuhan sore hari ini mengucapkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menyatukan hati kami Tuhan, datang menyembah-Mu, untuk sama-sama datang meninggikan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Kami bawa segenap hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Di setiap syukur kami, di setiap sembah kami Tuhan, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bawa sembah Dia teman-teman. Bawa syukur-Mu sore hari ini. Kita setiap syukur-Mu di hadapan Tuhan. Setiap persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari nyatakan kita segenap hati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu
kasih setiamu Tuhan tak habis-habisnya nama-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, kami menyembah Allah yang setia. Kami bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala pujian hanya untuk-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia. Oh, Kau Bapa, Kau Raja kami, Yesus tak Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Pujilah Kau Tuhan. We worship You Lord, we worship You Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak akan pernah berhenti itu kami terus bersyukur bagi nama-Mu Yesus. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus bersyukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bawa hati kita lebih lagi teman-teman. Kita mau terus menyembah Tuhan, bersyukur buat kasih setia-Nya. Mari nyanyikan kesetiaan Tuhan. Mari nyanyikan syukur bagi Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. All my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I sing of the goodness of God. Come on, sing all my life. All my
panjang Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menyanyikan syukur kami. Kami mau terus Tuhan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dan tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, syukur dan hormat bagi nama-Mu Yesus. Yang siap untuk memuji bersorak bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya bersyukur mulai apa katamu teman-teman. Coba sama-sama sorakan haleluya. Nyanyikan tepuk tangan yang paling tinggi bagi Tuhan kita. Sama-sama kita memuji Tuhan kita yang luar biasa, amin. Semua bertepuk tangan, come on, clap your hands. Mari sama-sama semuanya.
katakan Tuhan baik, amin. Semua Tuhan. Silakan kembali teman-teman. Sekali lagi diberkati Tuhan oleh baik katakan semua teman-teman. Wow, nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi sore hari ini. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang bersyukur kita berdiri bersama-sama teman-teman. Kita menyatakan di hadirat Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang, mari sama-sama nyatakan, oh karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada kasih yang seperti Tuhan, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, mari sama-sama katakan di hati kalian, oh aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk berjalan. Mari terus kembali katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi menyembah wajah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi menyembah-Mu. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi lebih dan lebih lagi Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dan anugerah yang Kau izinkan atas setiap kehidupan kami. Setiap kami anak muda-Mu tempat ini Tuhan, yang mau belajar akan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kau bertahta di tempat ini, penuhi setiap kami. Berikan kami semua hikmat, pengertian akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang keluar daripada mulut lidah hamba-Mu ini berasal daripada Engkau. Hamba tolak segala hikmat pikiran dunia, hamba tolak segala hikmat pikiran hamba sendiri, dan biarkan hanya hikmat daripada surga yang berbicara bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami semua telinga seorang murid, kami mau mendengar, melakukan dan menjadi rema atas kehidupan kami pribadi pas pribadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mau belajar akan kepada firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Shalom. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Anak-anak muda Tuhan luar biasa. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan sama saya secara pribadi. Hari ini teman saya Mr. Daniel nggak bisa hadir ya katanya. Nah, beliau yang berikan undangan, saya bersyukur, terima kasih untuk teman-teman semua kesempatannya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Karena saya mau disayang semua orang, saya harus memperkenalkan diri dulu.
Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Alphonse Abednego Simanjuntak. Nah, Alphonse Abednego Simanjuntak, udah tahu ya kalau embel-embel Simanjuntak dari mana ya? Dari Korea Utara. Baik, jadi teman-teman, saya seorang hamba Tuhan, full timer di salah satu gereja GBI juga. Jadi kita masih satu sinodial di Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya di Taman Palem. Saya melayani sebagai hamba Tuhan kurang lebih sudah ini tahun ke-16 saya. Jadi saya melayani Tuhan kurang lebih 16 tahun. Sekarang hari ini saya ditemani oleh mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri. Nah kebetulan makanya saya juga nggak tahu tadi teman-teman, karena tadi baru sampai ada dengar suara yang tidak asing. Pas lagi latihan tim worship, ada suara yang tidak asing. Ternyata worship leader hari ini kebetulan saksi kami juga di dalam pernikahan. Jadi saudara Sandi ini jadi MC waktu itu di pernikahan kami. Makanya tadi pas di luar, suara siapa ini? Kayak gak asing gitu. Jadi istri bilang kayaknya suara Sandi. Enggak lah, karena setahu saya beliau tidak di sini berjemaat. Makanya pas tadi datang, iya benar ternyata. Tapi puji Tuhan karena segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Saya yakin semua Tuhan yang mempertemukan. Amin. Jadi hari ini saya datang dengan istri. Kami punya anak 1 dan 1 janin yang dalam kandungan yang lagi coming soon. Jadi tahun depan di awal tahun anak kami 2, bersyukur oleh anugerah Tuhan. Apalagi tinggal di Tangerang. Jadi kerjaan saya melayani Tuhan dari ujung ke ujung. Selama masih bisa dijalani, kita jalani. Jadi tinggal di Tangerang, tepatnya di Pasar Kemis. Kalau teman-teman tahu, di Kabupaten Tangerang. Jadi hampir setiap hari PP Tangerang Jakarta. Gitu. Jadi bersyukur semua itu kesempatan. Makanya hari ini saya dikasih tema besarnya apa? Keintiman. Tema besar di tempat ini keintiman, kata Pastor Daniel. Lalu saya punya subtema yaitu kehormatan yang sejati. Kita buka sama-sama teman-teman. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Hari ini saya membagikan firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya mengenai kehormatan yang sejati. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Nanti ayat yang ke-4 saya bacakan, ayat ke-5 teman-teman, dan ayat ke-7 kita baca sama-sama, oke? Yohanes 15 ayat 4 sampai ke-7. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 teman-teman. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 kita baca bersama 3 2 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Hari ini saya mau membahas sebuah tema yang berjudul kehormatan yang sejati. Kenapa teman-teman? Karena bicara keintiman dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan teman-teman dan saya. Kalau teman-teman memahami keintiman kita dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang sejati, teman-teman tidak akan takut apapun yang akan terjadi atas dunia ini. Kenapa? Saudara harus memahami bahwa di saat saudara punya hubungan yang intim, punya hubungan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta ini, apa yang perlu teman-teman takuti? Contoh, makanya saya mau tanya dulu di sini, adakah di sini yang CEO menyamar? Atau anak CEO? Oh, kalau anak CEO mungkin teman-teman nggak tahu, mungkin papa kalian lagi pura-pura kan? Ternyata dia CEO yang sedang menyamar. Nah contoh teman-teman, kalau kita bayangkan, kita analogikan, kita punya kenalan seseorang yang luar biasa. Contoh, orang terkaya di dunia sekarang Elon Musk, pemilik Tesla. Teman-teman memiliki hubungan yang akrab dengan beliau. Pertanyaan saya,
Apa yang teman-teman takuti? Bangga nggak? Ada kehormatan di sana kan? Kalau perlu kayaknya teman-teman datang ke gereja ini udah angkat kepala. Padahal teman-teman bukan siapa-siapanya. Hanya punya hubungan pribadi, hanya punya kedekatan yang lebih intim daripada orang lain. Tapi karena bangga, karena sebuah kehormatan, teman-teman akan merasakan sesuatu privilege yang berbeda daripada orang lain. Setuju ya? Nah sekarang kita pahami, ini Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Punya keintiman pribadi lepas pribadi dengan teman-teman dan saya. Apakah itu bukan sebuah kehormatan yang sejati? Jauh melebihi teman-teman punya kolega yang orang luar biasa, jauh melebihi dari teman-teman punya kenalan dengan orang-orang yang kaya, yang konglo, yang apa segala macam, crazy rich, saking richnya crazy kan gitu. Jauh daripada itu, teman-teman memiliki kehormatan yang luar biasa. Apalagi sebuah keintiman, dikatakan keintiman. Artinya hubungan yang tidak terbatas di sana, yang tidak akan bisa dirusak di sana, yang tidak akan bisa dipisahkan di sana. Saudara harus memahami hal ini. Saudara memiliki kehormatan yang sejati. Makanya saya suka heran dengan orang-orang yang tidak kejar Tuhan sungguh-sungguh. Saya suka heran dengan anak-anak muda yang main-main untuk cari Tuhan. Jujur aja teman-teman, kalau dibilang 16 tahun yang lalu saya melayani, berarti umur saya kurang lebih 16 tahun. Sweet 17 aja belum, tapi saya sudah mulai melayani. Saya kenal istri itu di dalam pelayanan. Boleh tanya ini istri saya. Teman-teman tahu sampai detik ini saya nggak punya kerjaan apapun, saya nggak punya bisnis apapun. Saya hanya melayani hari lepas hari, doakan orang. Makanya tadi kalau ditanya sama koko kita tempat ini datang jam berapa, saya nyampe di sini tadi jam berapa? Jam 3:30 kali. Kenapa? Kecepatan. Karena saya habis pergi doakan orang tadi di Taman Palo. Jadwal dari pagi kami udah keluar rumah. Karena doakan orang dulu pelepasan di Taman Palo. Karena udah kecepatan akhirnya pergi ke sini. Lebih baik tunggu di bawah daripada terlambat. Nah teman-teman, hari-hari demi hari saya hanya pergi melayani dengan istri. Tapi boleh tanya dia, gereja yang tempat kami melayani tidak ada serupiah pun kami terima. Kami nggak punya gaji bulanan, kami nggak punya PK, kami nggak punya pendapatan apapun. Pertanyaannya, kami hidup dari mana? Kami punya anak umur 2 tahun, lagi butuh-butuhnya kan, banyak uangnya kan, pampers lah, susu lah, baju baru beli 2 bulan tiba-tiba udah nggak muat. Kayak begitu kalau punya anak nanti teman-teman. Dari mana? Tapi saya bisa saksikan, karena Tuhan kami bisa hidup sampai detik ini. Kalau ditanya gajinya berapa Bang? Gak tahu. Berapa pendapatan bulanan? Gak tahu. 16 tahun saya alami ini. Saya sekolah, saya kuliah, sampai lulus kuliah, saya menikah, sampai detik ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Makanya saya bisa sampaikan kepada teman-teman, di saat engkau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Teman-teman tidak akan takut apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Tuhan sanggup memelihara engkau dan aku. Kenapa? Ini yang kami alami. Ini yang kami alami. Hari lepas hari. Kita hanya hidup dari mana? Dari kasih anugerah Tuhan. Boleh tanya siapapun yang kami layani, pernah kami minta 1 rupiah pun? Gak pernah. Pantang hukumnya bagi kami untuk meminta bagi mereka. Yang kami layani boleh tanya, ini ada istri. Pertama dia mulai kenal di dalam pelayanan, mungkin belum terlalu lihat. Tapi pas sudah menikah baru dia lihat. Yang saya layani, bupati, salah satu bupati di bangsa ini, salah satu orang terkaya nomor 12 di bangsa ini. Jangan cari di Google ya nomor 12 siapa ya. Salah satunya, berarti 12 ke bawah. Bayangkan saudara, kita berapa juta penduduk? 12 orang terkaya di bangsa ini, salah satunya dia. Kalau saudara masuk rumahnya, tembok dari emas, plafon dari emas. Yang jaga rumahnya bukan manusia lagi, bukan satpam, anjing yang jaga rumahnya, serigala sebesar ini. Jadi kita mau masuk rumahnya itu harus tunggu dulu pawangnya datang, baru kita masuk begini. Ini kepala anjing dari sini, gitu. Nah, kalau masuk rumahnya, boleh tanya istri, tapi boleh tanya mereka, serupiah pun saya nggak pernah minta uang, serupiah pun. Terus hidup dari mana? Dari kasih anugerah Tuhan. Makanya kenapa saya bisa sampaikan ke teman-teman,
Kalau engkau memahami dengan benar-benar bahwa engkau punya privilege, hubungan yang intim dengan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang sejati, teman-teman gak akan takut apapun juga. Kenapa? Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Tuhan sanggup menyediakan bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Kuncinya dari mana? Dari sebuah keintiman saja. Hanya dari sebuah keintiman. Maka saya mau bagikan hanya satu poin sebenarnya saudara. Bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Ini satu paket. Cukup itu saja. Saudara akan melihat kehidupanmu akan berbeda. Saudara akan melihat promosi demi promosi Tuhan sediakan. Saudara akan melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan. Saudara akan melihat terobosan demi terobosan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saya dari umur 16 tahun, bayangkan 16 tahun. Makanya mungkin Bro Sandi nggak tahu apa yang kami alami pas pernikahan. Dia boleh tanya mereka. Betapa manusia itu udah kayak ikan sarden di dalam pernikahan kami. Kami outdoor loh. Kami outdoor di Tapan. Kami undang 150 orang. Yang datang 850 orang. Saya nggak tahu manusia dari mana itu. Salam saya, selamat ya Pak. Ya selamat. Saya nggak tahu ini siapa. Saya pikir teman atau kolega istri. Saya tanya itu teman, bukan. Itu saudaramu, bukan. Kamu kenal? Enggak. Terus dia siapa? Karena saya nggak kenal, dia nggak kenal. Tiba-tiba datang, selamat Pak, Tuhan berkati. Kita nggak tahu dari mana datang orang, 850 orang. Boleh tanya Bro Sandi. Kita mau jalan aja udah begini. Orang di tempat makan udah sampai berantem karena orang udah saking mepetnya. Geser, karena udah nggak muat. Karena kita tahu tempat itu nggak muat. Kita undang 150 orang. Yang datang 850 orang. Tapi boleh tanya, tempat itu free, Tuhan sediakan. Mobil pernikahan kami Tuhan sediakan. WO Tuhan sediakan. Bro Sandi Tuhan yang sediakan. Bayangkan. Sampai ini ada saksinya. Dari mana saudara? Dari anugerah Tuhan. Maka saya bisa saksikan dengan jelas bahwa teman-teman, kehormatan sejati di saat engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan hanya apa? Cukup berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Itu saja kunci kehidupan kita. Maka dia bilang doa adalah senjata orang percaya. Teman-teman punya masalah apa saat ini? Kau punya pergumulan apa saat ini? Kuncinya cuma doa. Orang yang gak suka berdoa, orang yang gak suka cari Tuhan sungguh-sungguh, orang yang gak suka baca firman, orang yang gak suka menyembah Tuhan, kau rugi. Karena kita dikasih sebuah kehormatan yang sejati. Ada satu pribadi yang kita bisa dekatkan kapanpun, dimanapun, di tempat apapun, tapi kita gak lakukan. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya teman-teman dari rumah ada jarak ke sini kan? Teman-teman punya kendaraan pribadi, tapi teman-teman gak aktifkan, gak hidupin kendaraannya. Teman-teman gak datang ke sini. Teman-teman duduk di rumah nungguin kapan gimana saya mau ke gereja ya. Padahal ada kendaraan di situ. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Namun seringkali kita anak muda mengabaikan dan menyepelekan hal ini. Anak-anak muda dengar baik saat ini. Saya layani anak-anak muda di Tangerang. Saya layani 4 sekolah di kota Tangerang. Kurang lebih ada 1000 anak di sana. 4 sekolah. Saya layani, boleh tanya. Cuma satu yang saya ajarkan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu saja. Tapi kelihatan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda. Jadi anak-anak muda dengar baik. Engkau saat ini jangan tenang-tenang saja. Kehidupan semakin hari semakin tidak menentu. Semakin hari semakin mengerikan. Kalau kita lihat berita semakin hari semakin kacau kan. Jadi kehidupan semakin ke depan, dengar baik-baik, tidak akan lebih mudah, justru lebih susah. Tapi percayalah apapun keadaannya nanti, kalau engkau benar-benar bersandar dengan Tuhan, punya keintiman, engkau akan berbeda. Apa yang dibilang sebentar resesi, sebentar ini, sebentar Indonesia gelap, sebentar itu. Tapi saya yakin dan percaya orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, orang yang punya kehormatan sejati, dalam keadaan apapun dia akan tetap hidup, dia akan tetap bertahan.
Makanya jangan heran kalau banyak teman-teman kita di luar sana yang ambil keputusan bunuh diri lah, ambil keputusan yang instan. Kenapa? Mereka tidak sungguh-sungguh memahami bahwa ada satu pribadi yang sanggup memelihara dia, yang sanggup memelihara teman-teman dan saya. Ini yang mau saya sampaikan hari ini teman-teman. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan, karena itu adalah kehormatan yang sejati. Kehormatan yang sejati. Teman-teman tahu, sebelum COVID 2019 terjadi, boleh tanya waktu itu kami masih pacaran. Saya bilang pas akhir tahun, saya berdoa, Tuhan sampaikan dengan jelas, tahun 2019 akan ada bencana besar. Saya sampaikan waktu itu sama, waktu itu kita masih pacaran, sama teman-teman yang lain. Tahun 2019, siapkan diri anak-anak muda. Waktu itu kita punya komunitas, saya bilang di komunitas, siapkan diri anak-anak muda, akan ada bencana yang besar. Akan ada bencana yang besar, siapkan diri. Ada yang bilang, masa sih bang? Memang tiap tahun ada aja bencana di Indonesia. Karena ada yang bilang begitu menyepelekan. Tapi saya bilang enggak, kali ini benar-benar bencana yang besar. Engkau siapkan diri, benar baik-baik. Benar, tanggal 1 Januari, kalau ingat baik-baik 2019, tiba-tiba banjir bandang ya kan? Semua yang gak pernah banjir sampai daerah-daerah Jogja, yang gak pernah tapi banjir sampai besar banget. Kalau teman-teman ingat, itu di bulan 1, di tahun baru, di awal tahun, di bulan 3 tiba-tiba COVID mulai melanda. 1 tahun kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kami tahu dari awal. Kenapa? Dari mana? Dari sebuah keintiman. Makanya di dalam Mazmur 25 ayat 14 teman-teman dikatakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Teman-teman yang punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu rahasia-rahasia yang luar biasa. Teman-teman yang punya hubungan intim dengan Tuhan, teman-teman akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Ini adalah sebuah kehormatan yang sejati. Makanya saya bilang sebuah perbedaan. Akan ada sebuah perbedaan. Jadi anak-anak muda mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang masih sekolah cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan kasih yang masih sekolah, Tuhan akan kasih kerjaan yang terbaik. Tuhan akan kasih kuliah yang terbaik. Yang kerja, Tuhan akan promosikan lebih lagi. Dia lagi cari jodoh, Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik. Iya. Jadi jangan main-main anak muda. Ini istri saya, kita beda 7 tahun. Kalau lihat ini istri saya ini orang Chinese, Tionghoa. Saya orang Batak Tulen. Batak Tulen, dan logatnya ketahuan kan. Kadang-kadang kalau ngomong Batak banget kan. Saya Batak Tulen. Kita beda tahu berapa tahun? Kita beda 7 tahun. 7 tahun. Tapi boleh tanya dia, saya pernah kejar dia? Nggak pernah. Saya cuma berdoa, Tuhan kasih saya yang terbaik. Tapi saya punya kriteria, Tuhan ini kriterianya. Saya doa A, B, C, D, E, F, G. Muncullah dia kan. Tapi pernah deketin? Enggak. Cuma berdoa, Tuhan kayaknya sih dia. Gitu kan. Kalau boleh kan gitu. Kalau boleh. Namanya Tuhan kalau boleh kan. Kan bosnya dia. Kalau boleh dia. Tuhan dekatkan. Tiba-tiba dia juga berdoa. Tuhan suruh datang. Ya sudahlah kan gitu. 7 tahun kita berbeda. Dari etnis yang berbeda. Dulu orang suka bilang, kok kamu mau sama dia? Om-om. Gitu. Yang terserah. Tuhan yang berperkara. Dari mana? Dari doa. Saya bilang doa itu sangat powerful teman-teman. Sangat powerful. Benar-benar sangat powerful. Jadi jangan pernah menyepelekan doa. Saat teman-teman punya keintiman dengan Tuhan, kau akan melihat betapa dahsyatnya yang namanya hubungan dengan Tuhan. Betapa luar biasanya hubungan dengan Tuhan. Saya bilang kami hidup hari demi hari hanya adalah karena anugerah Tuhan. Makanya kenapa saya bisa sampaikan ini? Makanya saya pas Pastor Daniel sampaikan tema besar di tempat ini, keintiman. Itu juga nggak sebuah kebetulan. Karena akhir tahun kemarin 2025, Tuhan sampaikan tema juga tahun ini secara saya pribadi untuk keluarga tentang keintiman. Tentang keintiman. Makanya gereja kami lokal bicara tentang keintiman sepanjang tahun ini. Bisa tiba-tiba diundang di tempat ini dengan tema yang besar juga, keintiman. Kan bingung kan? Artinya apa? Tuhan benar-benar mau menyatakan ke teman-teman dan saya bahwa keintiman dengan Tuhan adalah yang utama. Adalah yang utama. Masalah kita besar, saudara. Masalah kita banyak. Tapi seringkali kita cari Tuhan main-main.
Kan lucu gitu. Kita punya masalah besar, berbagai macam. Tapi kita cari Tuhan main-main. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Jadi mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya kayak kemarin di COVID, saya kemarin renungkan. Pas kita COVID semua teriak anak-anak muda kan. Jangan anak muda dari yang tua sampai yang muda semua teriak. Aduh pengen keluar rumah, rasanya pengen gereja rame-rame. Kangen rindu untuk beribadah onsite kan gitu kan. Rindu pengen lompat-lompat sama-sama. Kenapa? Karena semua ibadah online. Semua cuma dari HP. Kalau yang nggak punya kuota ya udah lawas salam lah kan gitu kan. Nggak bisa ibadah, udah dia bengong aja di rumah. Tapi yang punya kuota, yang punya internet bisa ibadah, itu pun hanya liatin orang, nggak bisa ketemu sama orang, nggak bisa salaman kayak tadi. Apa kabar bro? Puji Tuhan. Gimana, sehat? Kalau dulu kan nggak bisa. Orang mau salam, Jojo, jaga jarak. Kamu di sana, saya di sini. Jaga jarak berapa meter? Kenapa? Semua orang takut COVID. Semua orang teriak-teriak, oh Tuhan tolong. Sampai dulu saya ingat, semua berdoa. Kita bikin doa serentak satu Indonesia. Bagaimana kita biar COVID ini selesai, biar kita bisa beribadah. Tuhan dengar, Tuhan selesaikan COVID. Kenyataannya apa? Mulai kabur sana, mulai kabur sini. Banyak gereja kosong. Jadi jangan tunggu ada masalah dulu baru kita teriak Tuhan tolong. Jangan tunggu pas kita sudah kepepet baru kita mulai cari Tuhan. Jadi mulai bangun hubungan dengan Tuhan hari lepas hari anak-anak muda. Dengan baik. Anak-anak muda, engkau adalah generasi yang sedang iblis kejar habis-habisan. Kayak kemarin beberapa waktu lalu saya pernah doakan ada anak muda. Doakan dia punya apartemen baru. Bang, tolong doakan apartemen ya. Karena sering diganggu katanya kerannya suka hidup sendiri. Terus dia punya kitchen set suka buka sendiri, tutup sendiri. Wah, anak ini ketakutan, perempuan. Dulu dia model. Terus saya datang ke apartemennya. Teman-teman tahu, saya datang ke apartemen tiba-tiba ada satu laki-laki di sana. Saya tanya, ini siapa? Oh, teman-teman Bang katanya. Ya udah. Kita doa, Tuhan taruh di hati saya bilang aja langsung di pas ada sampai firman. Setan sekarang bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu setan kuntilanak, gendruwo, pocong, orang kabur. Sekarang teman-teman kok tiba-tiba datang ke sini, laki-laki hitam besar, gondrong, giginya tajam, lari nggak kita? Lari, kita pikirkan orang gila kan? Lari kita langsung bocor kaca, kenapa? Seram. Tapi setan sekarang yang ganteng, putih. Ini yang ganteng-ganteng bukan ini setan ya, ini anak Tuhan ini. Ganteng, putih, banyak uang, atau mbak yang cantik, badannya langsing kayak model. Ini setan seringkali yang jadi setan sekarang anak muda. Jadi hati-hati. Makanya pas saya bilang begitu, teman saya udah mulai bisa. Dia mulai gini, kayaknya salah panggil Bang Abed ini. Ya terserah lah. Kenapa kita sampai nggak firman? Kita dia datang minta doa yang pertama, tiba-tiba ada laki-laki di situ kan ngapain? Kan gitu. Ini kayak pertanyaan kita kan kemana-mana kan gitu. Gabung ngapa-ngapain kan udah etis. Makanya saya bilang, kau ngapain cuy? Gimana setan gak datang ke rumahmu? Kamu undang sih rame-rame di sini. Begitu teman-teman. Jadi hati-hati. Justru sekarang iblis sedang menarik anak-anak muda dengan sesuatu yang menarik perhatian kita. Yang menurut kita enjoy, have fun, yang membuat kita chill sekarang bahasanya kan. Jadi kita bisa santai di situ, kita bisa relax di sana. Tapi ingat baik-baik, kau lupa keluar dari situ masalah tetap ada, nggak selesai. Teman-teman boleh lagi banyak masalah, kalian pergi kemana, ke diskotik, kemana segala macam, kalian akan have fun di situ. Tapi keluar dari situ masalahmu nggak selesai, justru tambah masalah yang baru. Kehidupanmu semakin kacau di sana. Tapi kalau engkau datang ibadah kayak tadi, enjoy nggak? Enjoy. Engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, engkau akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan masalahmu akan selesai di sana. Ini perbedaannya. Udah dapat sukacita, dapat damai sejahtera, masalah selesai lagi. Jadi jangan cari sesuatu kebahagiaan di luar daripada hadirat Tuhan. Rugi anak-anak muda, rugi. Emang sekarang dunia sangat menarik kan? Sangat menarik.
Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Kenapa? Dia terlalu berharga. Kalian tahu kiper dulu terbaik di Asia Tenggara, Marcus Horizon, tahu dulu? Yang botak itu, tahu kan? Dulu teman kami itu. Karena kebetulan gembala kami orang Kamerun, Afrika Tengah. Jadi pemain bola dulu, mantan pemain Persija. Jadi kenal. Dulu ketemu sama kami. Pertama dia nikah sama Gigi Amali, mau nikah sebelum nikah. Kita ketemu dulu ada di tempat di Karawaci. Terus kita bilang gini, Gus, jangan nikah sama dia, jangan jual agamamu demi perempuan. Dia bilang apa? Urusin urusanmu, jangan urusin urusan hidup orang. Urus aja hidupmu, jangan urus hidup saya. Dia pergi. Tapi teman-teman tahu, pas baru nikah, setahun pertama kelihatan sih luar biasa kan? Dipanggil sana, dipanggil sini, masuk TV sana, masuk TV sini, luar biasa. Makin bergaya dia. Kita juga udah nggak dipandang lagi, udah nggak dikenal lagi. Tapi tiba-tiba bertahan nggak? Nggak bertahan, nggak nyampe 1 tahun. Masalah mulai ada. Mulailah rebutan harta, mulailah dia dulu punya ada mobil sport, kalau teman-teman tahu. Dia berantem sama istrinya gara-gara mobil sport karena rebutan harta. Akhirnya sampai mereka dua-duanya bangkrut. Sampai titik di mana kami ketemu, dia masuk timnas, nggak ada tim apapun yang di Indonesia ini nggak ada yang mau terima dia. Padahal dia dulu kiper terbaik se-Asia Tenggara, dia kiper terbaik. Tapi semenjak dia tinggalkan Tuhan, semua selesai sekejap. Sekejap tiba-tiba kayak Tuhan terbalikan dia punya keadaan. Sampai satu tim pun tidak ada yang mau terima dia, teman-teman tahu. Sampai pernah kita ketemu, dia lagi di salah satu di stadion. Kita bilang, kok kamu nggak pulang kampung? Gak punya uang. Bayangkan. Jadi saya sampaikan, jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun juga. Kenapa? Tinggalkan Tuhan, mahal harganya. Anak muda hati-hati. Apapun yang mencari engkau saat ini, hati-hati. Makanya kenapa saya bilang, punya keintiman dengan Tuhan. Jadi besok datang setan-setan yang keren-keren ini kan? Oh no, tidak. Enggak. Kita kabur pergi. Jangan mencoba diri sendiri kan? Makanya jangan suka bilang gini, gak apa-apa kak, saya mau bawa dia kenal Tuhan, saya mau terangi hidupnya. Kamu bukan PLN. Jangan sok-sok mau terangi hidup orang. Kalian kami dipanggil jadi garam atas dunia. Kamu bukan laut lepas. Jangan sok-sokan garamin orang yang di luar sana dengan alasan hanya karena kalian mau pacaran dengan orang beda agama. Jangan. Ada caranya nanti kalian mau menginjil. Jadi carilah benar-benar hadirat Tuhan. Amin. Amin. Jadi anak muda, mulai bangun hubungan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mulai bangun sungguh-sungguh hidupmu dengan Tuhan. Seringkali orang lupa bahwa Tuhan yang paling kita butuhkan. Kekayaan tidak menjamin kau bahagia, teman-teman. Kekayaan saya sampaikan, kenapa saya layani orang terlalu banyak orang kaya di tempat di Indonesia ini. Saya layani salah satu bupati di bangsa ini. Boleh tanya istri saya ditelepon sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Pak, tolong Pak doakan begini. Situ saya lihat, kekayaan tidak menjamin engkau bahagia. Jabatan tidak menjamin engkau bahagia. Posisi, nama tidak menjamin engkau bahagia. Gak menjamin. Mungkin bahagia sesaat ada, tapi hasilnya nanti kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup intim dengan Tuhan, sia-sia semua itu. Sia-sia. Makanya jangan kejar sesuatu yang ada di dunia ini, teman-teman. Kalau Tuhan kasih kalian kaya, bersyukur, puji Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kalian proses, bersyukur juga, puji Tuhan. Dalam keadaan apapun, bersyukur. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya jangan pernah lihat orang di sana, di luar sana hidup enak-enak kan? Belum tentu. Karena kita sudah layani orang-orang yang kaya, baru kita tahu. Istri dulu nggak tahu. Rumahnya keren ya? Ya keren lah. Kita masuk dulu baru kamu lihat orangnya. Belum pernah lihat ada orang konglomerat menangis sampai semua air keluar kan? Dari hidung keluar, dari mata keluar, dari telinga, dari mulut keluar, semua keluar. Belum pernah lihat orang kayak gitu kan? Lihat kalau di luar dia pasang media sosial, lagi di Rusia, lagi main ski, keren kan? Tapi pas masuk ke rumahnya, mulai intim, mulai ngobrol, baru saudara akan tahu masalahnya mengerikan. Maka mereka kadang minum obat saking mereka jadi depresi.
Bagus-bagus kayak kita kan, biasa-biasa aja, pas-pasan. Pas mau jajan ada, nah, pas mau jalan-jalan ada, pas mau nongkrong ada, kan gitu kan, kayak gitu, pas-pasan. Pas mau hangout ada, pas mau liburan ada, kan gitu. Lebih enak kita kayak begitu. Nyampe rumah tidur, kan gitu. Mereka nggak bisa tidur, teman-teman. Jadi jangan lihat seperti itu. Karena kita alami di dalam pelayanan, baru kita mata kita terbuka. Makanya saya bisa jelaskan dengan baik bahwa tidak ada jaminan di luar Tuhan. Makanya milikilah keintiman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anak-anak muda mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Keadaan semakin mengerikan. Saya sampaikan tahun ini bukan tahun yang gampang. Teman-teman akan lihat, engkau mungkin saat ini masih ada orang tua yang menopang, tapi engkau akan beranjak ke suatu step yang baru lagi. Semakin hari engkau akan semakin umur bertambah. Engkau akan melihat hidup kalian semakin banyak ujian persoalan. Mumpung masih muda, persiapkan diri baik-baik. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bangun hubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan melihat apapun keadaan, apapun dunia ini bilang, sebentar mau collab, sebentar mau itu, engkau akan tetap bersuka cita. Buat tanya istri, pernah kita nggak makan? Nggak pernah. Kita nggak pernah nggak makan. Kita nggak punya gaji bulanan. Tadi saya bilang, saya nggak punya gaji bulanan. Saya nggak pernah punya pendapatan bulanan yang pasti, nggak pernah. Tapi kita pernah nggak makan, kita nggak pernah nggak makan. Tuhan selalu sediakan. Tugas saya cuma apa? Sampaikan firman. Doakan orang itu saja. Doakan kemana dipanggil, jadi saya doakan. Ke rumahnya dipanggil, doakan. Kalau orang kaya jangan pikir saya pulang dari situ saya mau upload tebal ya. Jangan salah. Ada orang kaya yang lebih mengerikan. Saya pernah doakan orang kaya raya, benar-benar kaya. Saya doakan dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. 1 gelas air putih juga nggak dikasih, teman-teman tahu. Itu orang kaya. Saya jangan pikir itu semua itu bicara tentang materi, enggak. Saya pernah layani 1 gelas, gelas nggak dikasih. Pulang dari situ saya kolaps. Saya naik asam lambung. Tumbang saya 2 minggu habis doain dia. Bayangin, saya doain dia. Bilang, Pak Pendeta terima kasih. Jawab Tuhan. Dan waktu saya, kamu jawab Tuhan. Saya masuk UGD dulu di dalam rumah. Tempar saya 2 minggu, kenapa asam lambung naik. Kita doakan dia. Jadi jangan pikir begitu. Kenapa masalah orang terlalu banyak? Tapi dari mana kami hidup? Oleh anugerah Tuhan. Dari mana? Dari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu adalah sebuah kehormatan dan sejarah. Amin. Jadi anak muda ini aja pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Terus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kau akan melihat perbedaan kehidupanmu. Kau akan melihat suatu porsi yang berbeda yang Tuhan sediakan dalam hidup. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi persoalanmu saat ini? Tuhan sanggup memberikan bahkan lebih daripada apa yang kau doakan. Cuma berdoa saja. Makanya tadi di ayat terakhir disampaikan apa? Di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu hal besar Tuhan yang sampaikan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan. Kalau engkau minta sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti berikan bahkan lebih daripada itu. Tapi kuncinya di mana? Dari sebelumnya, tinggal di dalam Tuhan. Dan firman yang adalah Tuhan itu sendiri, 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulai firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Teman-teman kalau mau kenal Tuhan, baca firman, baca Alkitab. Jangan baca status orang terus. Kalau stalking orang, waduh dari pagi sampai pagi mata kita bisa melotot. Pas kita baca Alkitab baru buka 1 ayat, mata mulai minus lah, mulai plus lah, mulai enggak kebaca, mulai buram lihatnya. Dan kayak gitu. Pas kita mulai ada konser yang kita suka, Coldplay, kita nyanyi, kemarin ada Blackpink. Teman saya ada anak muda yang kita layanin. Dia sampai pinjam, sampai dia peneter dan segala macam, cuma mau lihat Lisa Blackpink katanya. Pulang dari situ dia punya masalah besar lagi. Pas dia nyanyi, dia nangis, Lisa, dia nangis. Bayangin, Lisa lagi joget-joget begini, dia nangis di situ, kan lucu. Kita pikir sama manusia dia begitu, tapi pas di gereja, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, kita begini. Apa nih selesainya WL, diputar-putar terus lagunya.
kita mulai berbeda. Yang harusnya cari Tuhan kita nangis. Yang seharusnya kita di dalam hadirat Tuhan kita dalam. Justru kita di dalam dunia kita bisa nangis. Pas masuk dalam hadirat Tuhan kita gak ada rasa apa-apa. Kan terbalik kan. Pas besok ada masalah, nah lari kejar Lisa Blackpink itu. Nah kejar-kejar dia. Kalau teman-teman punya besok tiba-tiba sakit, kejar tuh Lisa Blackpink, bisa gak sembuhin teman-teman? Gak bisa. Tapi di dalam hadirat Tuhan segala sesuatu terjadi, amin. Jadi benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa ini sih yang kita butuhkan anak-anak muda? Ini doang yang kita butuhkan. Percayalah ini yang kita butuhkan. Saya alami ini kurang lebih 16 tahun. Ini yang dibutuhkan. Luar daripada itu, Paulus katakan, semua aku anggap sampah setelah aku mengenal Tuhan. Jadi teman-teman harus memahami dulu, kau punya kehormatan sejati, kau punya privilege. Kalau teman-teman bisa kenal Pak Prabowo aja bangganya bukan main kan. Presiden Indonesia ini kenal raja di atas segala raja kan. Dia bisa kita ajak ngobrol kapanpun. Dia bisa kita minta sebagai bapak, kita sebagai anaknya. Tapi kita kadang-kadang nggak memahami. Kita mulai cari dengan cara kita sendiri. Jadi mulai ubah mindset itu, ubah mulai pikiran itu, dan mulai cari sungguh-sungguh Tuhan. Kayak tadi saya nggak peduli kalau saya udah dalam hadirat Tuhan, teman-teman akan lihat saya akan berbeda. Mau saya siapapun, mau saya dipanggil sebagai pembicara, mau saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, kalau dalam hadirat Tuhan, Tuhan sampaikan sesuatu, saya akan nangis, saya akan joget. Tuhan suruh saya menari, saya akan menari. Tuhan suruh saya berlutut, saya akan peduli. Saya begitu. Boleh tanya istriku, dari dulu saya nggak begitu, saya nggak peduli. Kalau di dalam hadirat Tuhan, saya anggap dia benar-benar raja yang luar biasa. Kayak tadi ada lagu Goodness of God kan, yang nggak tahu mungkin Rosandi sengaja nyanyikan itu, karena ini lagu pernikahan kami. Pas kami pengantin masuk, ini yang kami berdua nyanyikan. Itu Rosandi MC-nya kan, jadi pasti dia tahu. Bagaimana pas tadi nyanyi lagu itu, Tuhan mulai kasih saya flashback. Selama ini Tuhan kasih saya hidup. Betapa baiknya Tuhan. Sebelum melakukan jiwa. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan kasih saya flashback. Makanya tadi saya nangis itu, saya nggak peduli. Mau orang bilang apa, saya nggak peduli. Kenapa? Di dalam hadirat Tuhan, saya hanya lihat wajahnya saja. Saya nggak pandang orang siapapun lagi. Kenapa saya nggak peduli? Kenapa yang saya butuhkan cuma hadirat Tuhan? Karena Dia yang menghidupi saya. Mau orang ngomong apa? Teman-teman malu karena teman sebelah. Oh lu sok kudus dong, sok suci lu nangis-nangis ngapain? Gak perlu. Teman-teman tahu Daud seorang raja. Alkitab bilang dia sampai menari-nari, dia buka baju, dia joget-joget. Istrinya bilang apa? Kamu kayak orang gila di situ, teriak-teriak joget-joget. Daud bilang apa? Kalau perlu saya akan buka semua baju saya, biar semua orang lihat bahwa saya sedang memuji raja di atas segala raja. Tapi kita anak muda sekarang kita malu kan? Kalau dilihat orang kita takut kan? Takut dicap apa, takut dibilang apa. Tapi kalau di luar sana ketemu idola, kita nangis bukan main. Jangan terbalik di sana teman-teman. Justru di dalam hadirat Tuhan teman-teman total lepaskan apapun. Kenapa? Tuhan yang saudara butuhkan. Tuhan yang saudara butuhkan. Amin. Cuma itu saja teman-teman. Ada satu anak di tempat ini, saya nggak tunjuk dia. Kau punya kecewa dengan orang tua, kau dengar baik. Dan dari sepanjang penyembahan Tuhan sampaikan, saya tahu orangnya, tapi saya tidak tunjuk kamu. Tapi dengar baik. Belajar ampuni orang tuamu. Kau punya rasa kecewa dengan orang tua. Ada satu anak di tempat ini. Kau punya kecewa dengan orang tua, kau dengar baik. Mulai ampuni orang tuamu. Kau punya rencana yang besar dalam hidup. Tapi lepaskan pengampunan. Tuhan membawa engkau mulai hari ini satu tahap yang lebih lagi pengenalan akan dirinya. Tapi mulai ampuni orang tuamu. Kita tundukkan kepala teman-teman. Bersyukur Tuhan. Kami
bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Semua tundukan kepala, jangan ada yang lihat kanan kirinya. Engkau yang punya kecewa dengan orang tua, kalau ini engkau boleh ampuni. Ini yang terus keluar, ini yang Tuhan terus bicarakan. Ada sesuatu yang Tuhan mau lepaskan atas hidup. Haleluya, haleluya. Kita akan hanya satu pujian teman-teman. Pujian ini sangat memberkati saya. Cara mengenai keintiman, saudara renungkan baik-baik lirik demi lirik. Dikatakan dekat padamu itu rinduku. Memandang wajahmu, memandang bicara ada jarak yang jauh antara kita dengan Tuhan. Lalu mulai ada step berikutnya, mengikuti. Mengikuti artinya kita mulai ada langkah untuk mencari, untuk lebih dekat lagi, sampai kita dapatkan hadiratnya. Kita pujiannya sama-sama teman-teman. Renungkan setiap lirik demi lirik. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini pada sore menjelang malam hari ini. Setiap kata, Jesus. Setiap kata, kamu menunggu. Dia baik. Aku sangka ku temukan satu kasih, satu kasih. Amin. Yang abadi ini ku dapat, dan ku bawa hidupku. Tak akan memandang wajahmu, Jesus. Mengikuti kebaikanmu, mengejar amin hadirmu, di dalam hidupku. Oh Jesus.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama, memandang wajah-Mu Tuhan, oh wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Kami mau terus mengejar hadir-Mu, hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, Dia ada di tempat ini teman-teman. mengikuti kebaikan-Mu, Merasakan hadiratnya. mengejar Dia ada di tempat ini. hadir-Mu di dalam hidupku. Dia ada di tempat ini. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Semua tundukkan kepala teman-teman, jangan lihat kanan kiri. Ada satu orang di sini yang suka sakit di bagian perutnya. Kalau itu engkau boleh angkat tangan. Ada satu anak di sini yang suka sakit di bagian perutnya. Tidak perlu malu, angkat tanganmu. Kau yang suka sakit di bagian perut, Tuhan mau memulihkan engkau hari ini. Dia ada di tempat ini. Bagi kau yang suka sakit di bagian perut, boleh angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Ada satu perempuan di sini, kau suka sakit di bagian perut, di bagian pinggang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak berdoa Tuhan untuk siapapun anak ini Tuhan. Tentang kesembuhan atas kehidupannya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hal apapun juga. Semua terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu tempat ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak muda-Mu tempat ini Bapa. Kau berdoa Tuhan, bahwa mereka lebih dan lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Apapun menjadi penghalang, penghambat dalam bentuk apapun, kami batalkan semua dalam nama Yesus. Anugerah-Mu nyata atas kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak panah di tangan para pahlawan. Masa depan yang indah dan penuh pengharapan Kau sediakan bagi kehidupan anak muda-Mu tempat ini tanpa terkecuali Bapa. Dalam nama Yesus,
Bapak, aku berdoa Tuhan, bagi anakmu yang punya kekecewaan, anugerahmu memampukan dia untuk melepas pengampunan. Bapak berdoa Tuhan, segala luka hati Kau yang membalut, Kau menggantikan menjadi baru. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Urapi orang tua mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan, setiap rencanamu tidak ada yang gagal atas kehidupan anak-anakmu. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba-Mu terbatas dalam segala sesuatu. Kami minta ampun Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarkan firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Di setiap kami Bapa, dalam tempat ini, serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan setiap kami Bapa, akhiri Tuhan firman kami pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Semua diberkati teman-teman. Coba diberkati mulai angkat tangannya. Wow, bisa nama Tuhan. Haleluya. Thank you buat Pastor Alfon yang sudah memberkati setiap kami pada malam hari ini, terus memberkati. Baik teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya setiap kami diberkati Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, melalui setiap kami pada malam hari ini. Kami percaya Bapa, bila firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami Tuhan. Bersyukur buat kepada firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kau juga berkati Bapa buat hamba-Mu untuk Pastor Alfon Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan terus pakai hamba-Mu secara luar biasa. Bila terus Tuhan Kau yang mengurapi Bapa, bila setiap pelayanan Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, bila dia terus menjadi berkat Tuhan, bila nama Tuhan yang terus dipermuliakan Bapa melalui kehidupan itu. Kau berkati Bapa dalam pelayanan Tuhan, bahkan untuk bersama dengan istrinya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Dan Tuhan hari ini tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini kami mau sama-sama menabur, kami mau sama-sama membawa persembahan kami. Kami bawa dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat yang terbaik nama Tuhan. Shalom semuanya. Thank you Pastor Alphonse untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sangat berkati teman-teman. Keintiman itu bukan cuma untuk para hamba Tuhan teman-teman. Dan kebetulan juga kita semua di sini adalah hamba Tuhan. So keintiman itu buat kita semua. Untuk kalian para sekolah yang kalian mau kerja, kalian mau apapun itu, keintiman itu adalah sebuah basic teman-teman. Keintiman itu adalah sebuah standar kehidupan kita sebagai orang Kristen. So, kejar itu terus di kehidupan kalian teman-teman. Saya lagi thank you untuk pemberitaan firman Tuhannya, Pastor. Yang bukan sebuah kebetulan juga, ternyata istrinya juga adalah teman aku di SMA, adik kelas aku di SMA. Jadi ketemu lagi ya. Tadi Ko Sandy adalah ininya apa? MC-nya ya dulu. MC-nya ya bukan sebuah kebetulan ketemu di tempat ini lagi. Oke, itu aja teman-teman. Minggu depan ibadah seperti biasa. Di hari Sabtu jam 5 sore. Ini ada lagi nggak? Aman ya semuanya ya. Oke, udah itu aja teman-teman. So see you next week. Kita tutup ibadah kita. Ya teman-teman, kita beri bersama-sama. Boleh kasih tos kanan kirinya dong, dimasukin kita katakan. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kini aku percaya
Tuhan untuk anugerah-Mu pada sore menjelang malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ada kehormatan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna. Tutup bungkus kami Tuhan dan kuasa daripada-Mu sepanjang perjalanan kami, langkah kami, tujuan kami, hingga kami tiba rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Tolong segala roh kecelakaan, maut, mara bahaya atau kerugian dalam bentuk apapun Tuhan dalam nama Yesus. Dan kumpulan kami Tuhan di minggu-minggu berikutnya, untuk kami bisa bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada-Mu, kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Diberkatilah segala kehidupan, diberkatilah semua yang Kau lakukan. Tuhan membuat menjadi berhasil. Kau akan terus naik dan bukan turun, akan jadi kepala dan bukan ekor. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.